Wala taqrabus sholata wa antum, kalau kalian masih mabuk, jangan sampai kalian itu mendekati sholat, jangan sholat. Maka di sini mendekati sholat, wala tusallu, belum mandi jangan sholat dulu, tapi harus mandi dulu. Kecuali orang musafir tidak ada air boleh tidak mandi, dan orang junub juga tidak boleh masuk ke tempat masjid, sebab nggak boleh, ya, nggak boleh al-muqsu di masjid. Orang junub, orang haid tidak boleh, haram ini. Illa abiri sabili, kecuali yang lewat jalan. Artinya si muadzzinnya sudah qomat, maka kalian tidak boleh syurul fitnah, tidak boleh kalian memulai dengan kalau orang Yahudi itu sering kepada Rasulullah, ya Muhammad ra'ina. Ra'ina. Kalau di dalam bahasa artinya ra'ina, mugi-mugi panjenengan menjaga kami. Ra'a, yar'a, menjaga ri'ayah. Tetapi kalau di dalam bahasa Ibrani ra'ina itu artinya bukan itu. Artinya orang yang jelek lah. Apa-apa. Asalnya dari ra'ana, ra'inan, satu kalimat. Ra'inan itu artinya itu orang yang setengah gila, orang gendam. Ya Muhammad ra'inan. Dalam bahasa Arab artinya jagalah kami. Orang Yahudi pada ketawa semua. Maksudnya apa? Muhammad tidak ngerti kalau itu Ibrani artinya orang gila. Paham tidak? Maka dari itu kata Allah, orang Islam tidak ngerti. Ya Rasulullah ra'ina, jangan katakan ra'ina, itu bahasa mereka. Sebab apa? Dalam bahasa Ibrani ra'ina itu artinya gila, orang yang kurang. Baru orang Islam kaget. Biasa orang Islam juga menyebutkan ra'in. Maka akhirnya kata Allah Subhanahu wa taala, bilangnya jangan ra'ina tapi umur. Ya Rasulullah, umur. Pandangan, perhatikan. Ya kan? Nah, jangan pakai ra'in. Sebab ra'inan ini sudah digunakan oleh orang Yahudi, dan ra'inan itu dalam bahasa Al-Ibrani artinya orang yang gila, orang yang kurang akal. Naqisul akal dan kurang akal. Maka dari itu jangan seperti itu. Nah, kemudian di sini wala taqrabus sholata wa antum sukara wal hatta ta'lamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabili. Ini ulama tafsir ada dua pendapat. Wahai orang-orang beriman, wala taqrabus sholat, la taqrabus sholat, jangan kalian itu mendekati sholat wa antum sukara, dan kalian itu masih mabuk. Ya. Hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian sudah sadar sembuh bahwa kalian sudah tidak mabuk. Wala junuban, dan orang yang punya junub, termasuk juga orang haid atau orang yang punya junub hadas besar. Illa abiri sabilin, kecuali orang yang lewat jalan. Ini para ulama ada yang mengatakan, para ulama tafsir bahwasanya tafsir ini maksudnya adalah orang mabuk tidak boleh sholat, tidak boleh. Sebab ini turunnya pada satu sahabat, di mana sahabat ini ada yang ikut jamaah tapi mabuk. Kebanyakan jamaahnya mabuk. Jadi sholatnya sambil mabuk. Jangan-jangan imamnya mabuk juga itu. Pada waktu itu masih belum dilarang. Maka dari itu akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat itu. Wala taqrabus sholata wa antum, kalau kalian masih mabuk, jangan sampai kalian itu mendekati sholat, jangan sholat. Maka di sini mendekati sholat, wala tusallu, jangan sholat. Sebab bihasabis asbabin nuzul, dilihat dari asbabun nuzul. Ada yang mengatakan lagi asbabun nuzulnya adalah Rasulullah melihat ada seorang Arab, umatnya Rasulullah, ada seorang sholat subuh 2 rakaat, kemudian bacanya kulhu. Begitu baca kulhu, itu kulhu dibaca. Kalau kulhu Allahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, cuma 4 ayat. Tapi karena orang Arab ini pintar buat syair, jadi itu kulhu dibaca semua had itu sampai 20. Rasulullah, nah ini mabuknya aja orang Arab itu pintar buat syair, apalagi sadar ya. Akhirnya kaget kan. Kata Abu Bakar, ya Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana Rasulullah? Kata Rasulullah, sabarnya Abu Bakar, selesaikan dulu sholat. Padahal Rasulullah tahu itu orang sholatnya gak sah. Membaca kulhu saya sudah berapa? Sudah 20 ayat, bakal itu kan.
Artinya apa? Termasuk ziyadatul kalimat yang al-mufhim, yang ziyadatul kalimatil mufhimah, yang mufhim, yang bisa dipahami. Walau satu huruf pun bisa batal. Itu 20 ayat itu batal. Rasulullah tahu itu batal, sholatnya nggak sah. Tapi apa Rasulullah langsung menghentikan? Tidak. Rasulullah bilang ke Abu Bakar, ya Abu Bakar, biarkan dia menyempurnakan sholatnya. Setelah salam baru Rasulullah bilang, itulah akhlaknya Rasulullah. Jangan main bentak-bentak aja, jangan main berhenti-berhenti aja. Kalau ada orang lagi sholat itu dihargai. Biar batal juga sudah selesai dulu. Nanti setelah itu baru dikasih tahu. Berarti kalau tadi saya sholatnya nggak sah, jadi dia diulangi lagi. Nah itu, kecuali kalau waktunya sudah mepet ya, yang harus dihentikan. Kalau sudah sempurnakan maka sholat ini bisa keluar. Nah, baru boleh itu dihentikan dengan cara halus dan sopan karena dia sedang menghadap Allah. Jadi nggak boleh. Nah, maka dari itu ya. Jadi ini yang pertama. Maka dari wala junuban, dan orang yang junub pun tidak boleh sholat. Sehingga dia hatta tahtasilu, sehingga dia itu illa abiri sabilin, kecuali kalau seumpama orang itu abiri sabil al-musafir, kecuali kalau musafir, kalau musafir boleh sholat tapi dengan tayammum. Jadi bukan hatta tahtasilu, tapi boleh sholat tapi dengan tayammum. Itu kalau junub. Jadi maka dari itu kata Imam Mahalli mengatakan illa abiri sabilin ini kaitannya dengan wala junuban hatta tahtasilu. Bukan pada wa antum sukara, sebab orang yang mabuk tidak perlu mandi. Hattanya ta'lamu ma taqulun. Ya tidak. Orang mabuk yang penting sudah sadar, nggak perlu mandi juga. Tapi kalau orang junub mau sholat harus mandi, hatta tahtasilu, harus mandi. Nah, kecuali orang yang lagi dalam keadaan musafir, maka kata yang mampu boleh tayamum. Paham tidak? Artinya di dalam orang musafir ini boleh tayamum kalau tidak ada air, ya kan? Ini maka dari itu tadi disebutkan kata Imam Suyuti bahwa illa abir sabilin ini adalah kaitannya dengan wala junuban hatta taghtasilu. Tidak ada kaitannya dengan wala wa antum sukara. So, wa antum sukara bukan hatta tahtasilu, tapi hatta ta'lamu ma taqulun. Gitu. Nomor jadi kaitannya itu dengan satu adalah kaitannya adalah dengan sholat, jangan sampai mabok dulu sehingga dia sadar, baru wudhu. Karena yang namanya hilang akalnya itu membatalkan wudhu. Nomor dua kaitannya dengan orang junub. Ketika orang junub belum mandi jangan sholat dulu, tapi harus mandi dulu. Kecuali orang musafir tidak ada air boleh tidak mandi, tetapi dengan tayang awalnya seperti itu. Tapi ada ulama lagi yang mengatakan menafsir bahwa itu sebetulnya bukan kaitannya dengan sholat. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholat, jangan kalian sholat. Ay la taqrabu mawadi'as sholat, jangan masajid wal musalla. Kalian mabuk, kenapa sebabnya? Sebab orang mabuk itu ya ketika masuk di masjid akan merusak dan mengganggu orang sholat. Dan yang namanya minuman mabuk itu najis. Tapi di sini hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kalian itu apa namanya, sudah sadar mabuknya dan dicuci mulutnya. Tapi kalau sudah sadar mabuknya sudah boleh masuk masjid, asal jangan bawa botol atau jangan bawa minuman itu, jangan sampai khawatir mengkotori masjid dengan muntah dan segalanya, atau minuman itu netes akhirnya kan najis. Pada prinsipnya orang yang tidak mabuk itu kalau masuk masjid nggak apa-apa walaupun tadinya mabuk, asal sudah sadar, asal dijaga jangan sampai najis. Sama dengan orang, ketika orang itu seumpama di kakinya atau di tangannya ada lukanya, ada darahnya najis. Tidak boleh kalian masuk masjid juga boleh, asal darahnya dijaga jangan sampai najis. Kecuali kalau head nggak boleh. Paham tidak? Ini. Kemudian wala junuban, dan orang junub juga tidak boleh masuk ke tempat masjid, sebab nggak boleh, ya, nggak boleh al-muqsu di masjid. Orang junub, orang haid tidak boleh, haram. Illa abiri sabili, kecuali yang lewat jalan. Artinya, maka di sini para ulama ini mengatakan bahwasanya kalau melewati masjid lewat nggak apa-apa.
Orang haid cuma lewat saja di dalam masjid, apalagi di halaman masjid, itu jadi masalah. Cuma lewat saja. Orang junub cuma lewat saja, bukan al-muqtu, bukan dia. Kalau dia haram. Kalau lewat, ya. Asal tidak takut darahnya menetes, asal tidak takut najisnya masuk di dalam masjid. Tapi kalau seumpama dia benar junub, ketika lewat takut ada najis yang netes, atau seumpama dia itu haid, seumpama takut netes darahnya, maka lewat pun hukumnya haram. Pada hakikatnya yang diharamkan pertama kali adalah bukan lewat, tetapi al-muqtu di dalam masjid bagi junub, bagi orang yang junub, bagi orang yang haid hukumnya haram. Itu adalah salamnya sifatnya adalah ta'abbudi, walaupun ada hikmahnya karena orang junub dan orang haid itu kotor. Tapi kalau melewati tidak apa-apa, asal tidak takut netes darahnya, tidak takut darah itu netes dan mengotori masjid. Jadi ini ayat ini maksudnya adalah kaitannya dengan tempat masuknya orang mabuk, masuknya orang junub dan di tempat sholat. Maka dari itu ulama tafsir ini mengatakan la taqrabu sholata ay wala taqrabu mawadi'as sholat. Tapi karena ini tidak didukung dengan asbabun nuzul, akhirnya pendapatnya ini tafsirnya kurang kuat. Tafsir yang kuat adalah yang didukung dengan asbabun nuzul. Maka waktu Imam Jalaluddin Al-Bahalli memilih tafsir yang mengatakan wala taqrabus sholat ay wala tusallu, jangan kalian sholat. Ini kaitannya dengan orang mabuk ya, sholat bukan tempat sholat, sebab ada asbabun nuzul. Sebab ayat Al-Quran tidak boleh lari daripada asbabun nuzul. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kuliha lagi makruahkan Allah ibtida'u naflin, ngawiti sholat sunnah ba'da syuru'il muqimi, sa'uwise tumandame orang yang iqamat fil iqamati, di dalam iqamat, walau bil ghairi idnil imami, lan senajan iku kelawan liyane atau kelawan tanpa izin imam. Ai walau kana bi'ghairi idni, jadi kalau ada jumlah jatuh setelah lalu itu ada apa? Khobarnya karena ini. Jadi walau bi'ghairi idni imami, dan senajan iku kelawan tanpa izinnya ini. Fa ikana kalau man ana sapa siwang iku fihi ing dalam naflun atamahu, maka nyempurnakan wajib nyempurnakan atau maka nyempurnakan sapa wong naflun. Tapi ilam yakhsha, namun orang wedi sapa wong bi'itmamihi kelawan nyempurnakan naflun fauta jama'atin ing kehabisan jamaah. Ini isi maknanya, makna buntet telepon supaya kalian. Wa illa lan lamun ora illam yaksha bi ayyaksha bi'itmamihi fauta jama'atin, takut ya qata'ahu, maka wajib nugel, wajib memutus sapa wong ing naflun naflan kelawan sunnah, wa taqalalan maju sapa wong fiha ing dalam jamaah, malam yurja atau malam yarju, selagi nek ora ngapal sapa wong jamaatan ing jamaah umroh kang